Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita mulai kajian kita sebagaimana biasanya, kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Agung. Semoga saudara kita yang memberikan sholawat atas channel dakwah ini, sholawatnya menjadikan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga kelak. Begitu juga untuk saudara-saudaraku ya, yang telah memberikan doa-doa bagusnya untukku. Semoga doa-doa bagus kalian itu juga tercurah kepada kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti janji yang telah aku sampaikan, dan karena rezim waktu memang tidak bisa kompromi, termasuk hari ini sibuknya padat sekali, sehingga tadi pagi nggak bisa mengunggah obrolan pagi kita ya. Seharusnya sesuai janjiku ini diunggah kemarin Senin, tetapi akhirnya molor, baru hari Selasa ini bisa kita unggah. Dan kajian ini kajian yang di request lama ya, lama ini. Mungkin beberapa waktu lalu dan berkali-kali ditagih. Ya itulah repotnya kalau aku belum mod itu untuk konsepnya dalam sebuah kajian tuh agak males memang, jadi harus mod dulu ya. Dan kemarin sudah ditagih dan ditagih lagi ya, aku mohon dipersori, mohon dimaafkan kalau baru sekarang aku bisa tunaikan requestnya. Ya, jadi request ini judulnya itu Milkul Yamin. Kalau kita bahas dalam kajian-kajian fikih, dalam kajian-kajian yang ada di kampus-kampus, itu biasanya ini rubriknya ini Milkul Yamin. Nih ya, Milkul Yamin. Jadi kita kasih tajuk Milkul Yamin. Ya. Kata mereka, yang mau menyerang Islam nih ya. Nih ya. Tapi tajuk kita ini, judul utamanya ini ya. Artinya gini, rubrik ini tentang hubungan antara tuan dan budak ya. Itu kalau kita ngaji ya, atau di lembaga-lembaga akademis gitu biasanya Milkul Yamin ini namanya Milkul Yamin. Jadi aku kasih ini penegas saja, Milkul Yamin. Milkul Yamin ya, ini kalau kalian tidak paham tasrif memang agak ribet ya. Karena kata itu bagi mereka yang tidak mengenal tasrif itu tidak ada di dalam Al-Quran gitu ya. Sama ketika teman-teman Kristen mengatakan kan begini, teman-teman Kristen itu kan berusaha untuk remis gitu ya. Apabila teman-teman Islam mengajukan sebuah pertanyaan, ada nggak sih sebuah kata yang bisa diartikan Tritunggal di dalam Alkitab gitu? Dan itu tidak ada, ya memang tidak ada, karena itu kan hasil dogma ya. Jadi dari namanya saja Tritunggal itu tidak alkitabiah gitu ya. Berikutnya teman Kristen juga akan mengajukan pertanyaan yang sama. Ada nggak sih tauhid
Jadi kata tauhid di dalam Al-Quran itu ada nggak sih? Gitu. Nah, kalau pertanyaan ini diajukan kepada teman-teman Islam sekalipun, tetapi dia tidak mengerti tasrif, maka dia juga cukup kerepotan untuk menjawabnya. Ya. Dan teman-teman Kristen wajar saja dia tanya, dan biasanya kalau dikasih tahu tambah ngeyel bahwa di Al-Quran itu ada ya suatu diksi yang bisa dikaitkan dengan tauhid gitu. Tapi mereka bilang, oh ndak ada, tetap aja bertahan. Ya bisa kita maklumi karena mereka mana tahu tasrif. Ya, tasrif itu pemecahan kata atau derivat atau turunan ya, bahwa tauhid ya itu derivat dari ahad ini ya, ahad ini ya, ini sudah ada videonya, silakan cari ya. Jadi derivat atau tahrib ya, bukan tahrib ya, tasrif. Kalau tahrib itu perubahan ya, mengubah makna, mengubah penafsiran. Ini tasrif. Dari kata ahad itu adalah ini tauhid. Jadi tauhid ini disandarkan dari kata kul huwallahu ahad. Makanya kalau teman-teman Kristen, ndak ada gitu. Ada nggak kata tauhid di dalam Al-Quran gitu? Kan sama aja nggak ada. Tritunggal juga nggak ada di dalam Bible ya. Itu sama aja, tauhid juga ndak ada gitu. Ya kalau aku sih digitukan ya tak kasih senyum saja. Nanti dijelaskan juga nggak mungkin, nggak nyandak, otaknya nggak nyandak karena mereka memang tidak tahu tasrif. Ya sudah kasih senyum saja. Kecuali dari teman-teman yang terdidik, dari kalangan-kalangan teman-teman Kristen yang terdidik, artinya yang mereka memang punya background akademis, tanyanya bagus. Ya memang tujuannya untuk cari tahu, bukan hanya sekedar menyerang. Baru aku jelaskan ya bahwa tauhid itu merupakan tasrif dari diksi ahad gitu ya. Jadi ini bukan lepas. Oke. Begitu juga milkul yamin. Milkul yamin itu begini. Milkul ya. Ini adalah mufrad dia. Ya, mufrad. Kalau asalnya dari ini, malakat ini jamak, gitu loh ya. Yamin ini mufrad. Ya, dari apa? Aimanuhu. Ini jamak. Ya. Lah ini milkul yamin ini tidak ada di dalam Al-Quran, ini tidak ada. Karena ini tasrif dari ini yang ada dalam Al-Quran nanti ini. Ya. Nih. Di sini. Ya. Ini supaya kalian, ini seri 1, ini nggak bisa selesai satu video, ini seri 1. Ya. Aku kasih landasan berpikirnya supaya kalian paham ya. Jadi kalau ada kitab atau kajian milkul yamin berarti membahas seperti ini. Kamu cari di Al-Quran ya nggak ada milkul yamin, tapi kalau malakat aimanuhu ini ada. Ini jamaknya, ini mufradnya. Gitu. Ya. Milkul yamin ini sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu, ada 5 tahunan mungkin lebih ya. Aku sudah bahas tapi di Facebook ketika seorang dosen dari sebuah universitas terkenal ya, dia lagi disertasi doktor apa gitu, apa nggak tahu karya ilmiahnya apa gitu. Dia mengambil milkul yamin ini sebagai materi bahasannya.
Sebetulnya milkul yamin ini pemikiran dari seseorang, aku lupa siapa namanya, itu ada kok ceritanya ya. Nanti dia disadarkan kepada pemikiran orang itu tentang tafsirnya dia terhadap bagaimana hubungan antara tuan dan budak. Ini khususnya budak wanita ya. Seperti itu. Dan aku sudah bahas tuntas di Facebook itu ya, berseri itu. Cuman aku nggak bisa mencari atau aku nggak pandai memanggilnya kembali. Itu teman-teman ada yang pandai. Jadi tulisan kita 1 tahun, 2 atau 3 tahun yang lalu bisa dipanggil lagi, itu caranya gimana itu yang aku nggak tahu. Ya. Jadi ini kalau untuk di video di YouTube ya baru kali ini aku bahas, dan itu pun aku mohon maaf sudah lama terpending ya, tertunda requestnya ya, baru sekarang aku bahas. Kalau di Facebook sudah lama ya. Aku nggak enak mau ngomong dari kampus mana dan dari universitas mana gitu ya. Kalau kalian dulu mengikuti tahulah itu ya. Ada seorang dosen mau ngambil gelar doktor nggak salah, milkul yamin ya. Orang mahasiswa-mahasiswi dilarang aja masih melakukan kok, ini mau yang penting senang podo senang boleh gitu kan. Otak miring itu. Ya, otak miring. Dilarang gitu aja loh. Itu banyak ya, meskipun nggak banyak, ada saja yang nerombol. Bahasa Jawa nerombol itu apa ya? Dikasih pembatas diterjang aja. Apalagi dibebaskan. Ya kesenangan mahasiswa-mahasiswi, orang dilarang aja masih diterjang ya, itu namanya milkul yamin ya. Oke, sekarang kita bahas ini, tidak ada kopi ini, jadi harus pelan-pelan aku ngomongnya ya. Ini jelas ya, rangka berpikirnya asalnya dari begini ya. Milkul yamin itu ya. Nanti kamu cari milkul yamin ya nggak ada. Yang ada malakat aimanuhu nanti yang ada ya. Oke, aku sampaikan dulu kerangka berpikirnya ya. Zina, apa itu zina? Ya. Karena ini seperti yang tertulis ya. Apologet Kristen ya sering menanyakan ini, dan teman-teman Islam akhirnya kalang kabut karena nggak ngerti, ngajinya nggak tuntas. Dan kalaupun aku baca ada beberapa tulisan di internet itu sangat mengkhawatirkan dan itu salah, nggak begitu, Islam tidak begitu. Inilah kita perlunya ngaji. Lalu mengatakan bahwa seolah-olah kalau tuan itu punya budak, itu langsung bisa ditembak tanpa nikah. Coba. Tidak ada jawaban yang itu sesuai dengan ajaran Islam. Aku cari di internet enggak ada gitu loh. Setidaknya aku tidak menemukan jawaban yang tuntas bisa memberikan jawaban, oh begitu toh sebetulnya aturan dalam Islam. Gitu. Jadi karena teman-teman Islam sendiri nggak memberikan jawaban yang memadai secara akademis, ditambah lagi ada dosen yang model seperti tadi itu nyusun karya ilmiah, nggak tahu mau ngambil gelar apa dia. Jadi seolah-olah apa yang dituduhkan terhadap Islam itu menjadi benar, ya menjadi benar. Ini anu ya, ini aku bicara dengan konteks sosial dulu ya. Temanku itu ada yang istrinya kerja di luar negeri dan dia tidak mau ya kalau dikirim ke Barat Tengah, dia maunya dikirim ke Hong Kong dan sebagainya ya. Ini berita sosial ya, artinya jangan kamu bilang itu bener nggak itu ya. Kalau bener nggaknya ya aku harus ke sana gitu. Ya. Jadi pembantu rumah tangga ya
di negara-negara Barat Tengah sana itu diperlakukan tidak baik. Tapi tentunya ini tidak bisa kita pukul rata. Tapi ada kasus seperti itu. Tolong dipahami aku cerita ini. Ya. Tidak diperlakukan tidak baik. Maka mereka lebih suka dikirim ke Hong Kong atau ke mana gitu. Dan ini yang jadi masalah. Makanya aku berkali-kali bilang, Islam itu jangan distereotipkan dengan Arab. Harus dipisah. Islam itu agama, Arab itu budaya. Agama tidak boleh salah, budaya boleh salah karena dia lahir dari kerangka berpikir manusia. Jadi kalau ada yang jelek-jelek dari Arab, jangan kamu bilang itu Islam. Itu yang jadi kacau sekarang. Ya. Yang kacaunya kan ke sana, makanya harus dipilah, harus jelas. Ini ada domain agama atau budaya begitu. Makanya aku bilang kapan itu ya? Kalau kita mau belajar Al-Qur'an, itu kita belajar bahasa Arabiyun. Kalau kita mau jadi TKW atau TKI dikirim ke negara Barat Tengah sana, maka kita belajar bahasa Araban. Dilatih dulu di tempat penampungan. Jadi beda antara Arabian dan Araban. Ya, Al-Qur'an itu bahasa wahyu. Yang jadi masalah ketika Arabiyun diterjemahkan dan jadi Arab. Jadi dikira Al-Quran itu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu Araban itu bahasa budaya. Al-Quran itu bukan produk budaya. Makanya pertentangan antara Arab dan Nusantara itu kan seharusnya bukan dipertandingkan. Itu seharusnya disandingkan. Gitu loh. Ya. Nggak ada. Al-Quran produk Arab itu nggak ada. Al-Quran produk Nusantara juga nggak ada. Al-Quran itu produknya Gusti Allah Engkang Moho Agung. Dia adalah wahyu yang diwahyukan kepada kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jelas sampai di sini? Sekarang kan media memainkan kericuhan yang terjadi, kekacauan. Seolah-olah Nusantara itu harus bertanding dengan Arab. Kok nggak pernah berpikir bahwa Nusantara dan Arab itu harus disandingkan, bukan ditandingkan. Itulah kegoblokan-kegoblokan yang ada. Sehingga diadu domba mau-mau saja. Ya. Oke. Berita-berita tentang TKW di daerah Barat Tengah seperti itu sudah menjadi berita umum gitu loh. Dan aku menganggapnya apa iya sih? Tidak lama kemudian ya, aku itu punya, dia sebetulnya dari orang kaya, dia dari Sri Lanka, Colombo, dia bilang Colombo. Namanya Ranjit Puswele namanya, ya. Dan dia sepertinya aku lihat pengusaha. Dan dia pernah main ke sini dan aku yang menjadi temannya. Ya, sekedar ngobrol, sekedar bahasa Inggris yang pokoknya yes I know ya, oke lah gitu ya. Jadi aku akrab sama dia. Dia itu sepertinya pengusaha dari Sri Lanka sana. Dan dia punya katakanlah pembantu gitu ya. Dan akhirnya keluar dari dia punya Mr. Ranjit ini ke rumah ya. Dia tidak ikut Kang Ranjit ini, Ranjit Puswele ini, dia kerja ke Arab sana. Dan dari pembantunya itu dia dapat cerita, kok ceritanya sama seperti yang aku terima. Pada fag in the night and sun fag in the morning. Coba. Itu adalah kesalahan-kesalahan dalam memahami milkul yamin. Jadi jangan kamu anggap orang Arab tuh mesti ngerti Islam, jangan. Mau orang Arab kek, mau orang Indonesia kek, mau orang ujung kulon kek, ujung timur kek, ujung barat kek, ujung tetek bengek kek, kalau dia nggak belajar ya dia nggak ngerti. Meskipun orang Arab kalau nggak belajar Islam ya nggak ngerti. Jadi kesalahan-kesalahan, kalau memang berita itu benar, tapi mau kita katakan berita itu salah, bagaimana berita yang aku terima di Indonesia juga disampaikan oleh orang yang dari Sri Lanka. Ya.
Bisa saja itu sebetulnya kejahatan mereka, artinya itu oknum lah. Atau bisa saja juga mereka salah memahami milkul yamin. Sehingga kalau kita ada punya pembantu bisa aja langsung ditembak langsung seperti itu. Itu kan kekurangan ajaran yang goblok. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Oke. Pelan-pelan. Harusnya minum ini. Masih puasa gak minum. Sekarang zina. Apa itu zina? Ya, ini aku bacakan. Aku ambilkan dari Wikipedia supaya lebih enak. Kalian juga bisa mengkoreksinya. Jadi jangan hanya sekedar pendapatku saja. Kebetulan Wikipedia ada ya. Sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, dalam kurung bukan pasangan halal. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati, bukan berzina loh ya, mendekati zina saja itu dilarang. Karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Paham? Ya. Aku ulangi lagi terminologi. What is the meaning of zina? Zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Ingat, bukan mahramnya. Artinya apa bukan mahramnya? Bukan pasangan halal. Artinya apa itu? Tanpa melalui suatu pintu yang namanya nikah. Ngerti kamu? Jadi apabila ada dua manusia, satu laki-laki, satu perempuan melakukan hubungan badan tanpa melalui suatu pintu yang namanya nikah, yaitu zina. Karena itu belum jadi mahramnya, belum dihalalkan. Penghalalan itu lewat pintu nikah. Dalam Islam itu dilarang. Nah, nanti Qurannya kamu lihat di sini, Quran surat Al-Isra ya. Al-Isra 32. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'asabilah. Dan janganlah kamu mendekati loh ya. Bukan janganlah kamu berzina, enggak begitu. Janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekati aja enggak boleh. Sekarang otakmu buka. Ya, kamu sedang diskusi sama teman-teman Kristen. Dia mengajukan ayat yang nanti menjelaskan tentang ini di dalam Al-Quran. Wah, orang Islam tuannya bisa langsung nembak itu budak-budaknya itu. Apa jawabmu? Apa jawabmu? Kan tidak logis. Tidak logis. Tidak logis karena Islam itu melarang zina. Cuman kan kita mau menjelaskannya bagaimana menjelaskannya secara logika. Kita akan menentang, oh enggak begitu. Harus lewat pintu nikah. Tapi bagaimana menjelaskannya? Supaya mereka ngerti. Karena enggak mungkin, itu enggak mungkin. Kita enggak usah buka ayat hadis banyak-banyak lah. Kalau tuan itu boleh langsung memperlakukan budaknya itu tanpa nikah, itu sudah tidak mungkin. Melanggar akal waras juga melanggar Al-Quran. Karena Al-Quran ngomong itu harus lewat satu pintu yang namanya nikah. Kalau enggak itu zina. Itu loh. Nah yang aku sesalkan, aku lihat-lihat, coba-coba cari tahu bagaimana sih internet itu menceritakan tentang hal ini gitu. Ada yang mengatakan itu seolah-olah bahwa kalau sudah menjadi budak itu otomatis menjadi istrinya. Itu kak mbahmu goblok, bikin mangkel aja aku.
Kalau nggak ngerti itu nggak usah jelaskan gitu loh, tambah merusak Islam gitu. Nggak ada ceritanya begitu budak terus dia otomatis mempunyai fungsi ganda menjadi istri, itu nggak ada dalam Islam seperti itu. Itu kan tambah menjelek-jelekan Islam, dikirain begitu Islam. Tidak, Islam tidak begitu. Ya. Jadi kan secara akal waras saja, masa sih Islam begitu kan? Dan secara akal tabiah juga tidak mungkin, karena mendekati aja tidak boleh zina, apalagi zina. Dan itu kan tetap dianggap zina karena belum nikah. Yang ada kan hubungan interaksi tuan dan buruh. Ya buruh lah, kalau ini budak sebetulnya sama aja. Dulu aku kuliah ada hukum pemburuan, hukum perburuhan ya. Oke, paham ya? Sekarang aku ceritakan dulu ya. Seperti yang aku bilang tadi ya, di tengah-tengah diskusi lintas iman sering muncul suara-suara miring menyudutkan dengan mengatakan bahwa dalam Islam memperbolehkan tuannya secara automatically ya, itu meniduri budak perempuan yang dimilikinya. Automatically, tidak perlu nikah-nikahan, tidak, langsung aja kloni, tembak, itu sering kita dengar. Ya. Tapi benarkah bahwa Islam memperbolehkan yang demikian itu? Kan masalahnya di sana. Apa benar Islam memperbolehkan ini? Ya. Ya, sistem perbudakan itu sudah berlaku jauh banget sebelum Islam. Ya, sebelum Islam datang ya, itu menjadi lumrah sebagai budaya bangsa-bangsa kuno. Bayangkan, meskipun terjadi perdebatan seperti yang aku sampaikan, apakah benar Ibunda Hajar itu jangan dipahami dalam bahasa Arabian ya. Nanti dikirain itu batu. Ya, itu kan Hajar itu bahasa Kipti ya. Ya. Oke. Apakah benar Ibunda Hajar itu Buddha? Itu kan menjadi debatable, tapi bukan dalam waktu sekarang ini untuk kita diskusikan. Artinya pada zaman Kanjeng Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham, perbudakan itu sudah ada. Perbudakan itu bukan lagu baru. Bukan Islam datang terus ada perbudakan. Nggak begitu. Justru sebelum Islam datang, jauh-jauh hari sebelumnya itu di bangsa-bangsa kuno itu perbudakan itu sudah membudaya. Ya. Contohnya, sebut saja Romawi, Yunani, Persia, Mesir, Cina, India, tanpa terkecuali Arab, tempat di mana Islam bertumbuh. Jadi di Arab itu perbudakan juga sudah ada. Gitu loh. Ya. Dulu mana Islam dengan perbudakan? Ya dulu perbudakan, kita tarik ke belakang Bapak Abraham sudah ada perbudakan. Bangsa-bangsa kuno seperti yang aku bilang tadi sudah ada. Ya. Oke. Setelah Islam hadir secara bertahap, sistem yang merendahkan derajat manusia sampai level rendah itu dihapuskan. Jadi justru Islam itu menghapuskan perbudakan. Bagaimana kok Anda mau menggunakan perbudakan untuk menyerang Islam? Kan nggak nyambung, nggak konek. Islam itu justru semangatnya menghapuskan perbudakan. Ya. Makanya kan dulu pernah mengatakan bahwa Amerika itu tidak perlu, PBB itu tidak perlu ngajari Islam tentang human right, tentang hak asasi manusia. Ketika Amerika masih gelap, jelek, dan bau, Islam sudah ngerti apa itu hak asasi manusia. Dan manusia itu terlahir dalam keadaan merdeka. Tidak boleh ada perbudakan. Negro-negro Afrika dulu kan dibawa ke Amerika oleh kulit putih, itu kan dijadikan budak. Islam pernah melakukan itu? Tidak pernah. Justru Islam itu semangatnya menghapuskan perbudakan. Gitu loh ya. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan begini. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu kan dalam konteks kebangsaan. Sebetulnya kalau dalam konteks personal,
Semua manusia itu dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan merdeka. Itu loh. Sayang, aku sepertinya pernah baca hadisnya tapi belum ketemu. Tolong kalau memang itu ada hadisnya aku dikasih tahu ya. Aku cari-cari enggak ketemu tadi. Jadi setiap anak Adam itu terlahir dalam kondisi merdeka. Ya. Oke. Jika kita lihat sejarah bahwa metode yang paling bijaksana dalam memecahkan problem perbudakan itu justru Islam. Melakukan kesalahan, bebaskan budak. Melakukan kesalahan, bebaskan budak. Melakukan kesalahan, bebaskan budak. Jadi hukumannya suruh membebaskan budak. Ya. Tapi kita harus maklum, sebagai budaya yang telah mengakar kuat, tentu tidak begitu saja bisa dihapuskan dengan mudah. Dia sudah mendarah daging. Dari itu semua maka disadari, ya, kita sadari jika pada awal kemunculannya Islam itu tidak langsung meniadakan budak, tidak, karena itu penyakit sosial yang sudah mengakar sejak zaman-zaman bangsa kuno dulu. Sama dengan khamr, itu nggak langsung haram, enggak. Bagaimana mau langsung haram? Orang Arab dulu mabuk kok. Orang Arab itu kalau mabuk itu minuman itu bukan hanya diminum untuk mandi. Orang mereka itu nggak beli, bikin kok. Jadi kalau sudah mabuk itu bukan hanya diminum untuk mandi itu Arab. Itu baru peminum kelas wahid gitu. Ya. Bagaimana kebudayaan yang sudah makar terus tiba-tiba mau khamr haram gitu. Sama aja ketika ada orang lari kuat, kencang, itu jangan kamu langsung cegat, dia bisa jungkel. Biarin aja, tunggu ketika dia capek, pelan dia jalan, nanti kan berhenti sendiri. Begitu juga khamr itu budaya yang mengakar, mendarah daging dalam peradaban Arab. Terus mau di stop? Ya enggak bisa. Maka pertama diperingatkan, khamr itu ada manfaatnya, tapi ada keburukannya, dan keburukannya lebih banyak dari manfaatnya. Baru berikutnya haram. Gitu. Jadi dia melakukan evolusi, bukan revolusi. Begitu juga Buddha. Buddha ini sudah mengakar ya dalam perspektif budaya Arab. Yang itu juga warisan dari bangsa-bangsa kuno dulu. Ya. Maka sulit. Maka untuk memberantasnya strategi yang paling tepat itu adalah evolusi, bukan revolusi. Jadi evolusi. Jadi kalau ditanya, kenapa tidak sejak dulu Islam menghapuskan perbudakan? Ya dilihat kasusnya dong. Ya, kita tidak bisa main secara revolusi, harus evolusi. Lambat laun, dan akhirnya hilang perbudakan itu. Ya, oke. Jadi harus revolusioner ya. Pembelaan Islam terhadap Buddha ini kita bisa lihat ya. Jadi pembelaan Islam terhadap Buddha itu tinggi. Ya. Bisa kita lihat. Pertama, nggak usah aku tulis lah ya, atau aku tulis sini. Ini sudah clear ya. Pertama itu ini simple ya, artinya nggak semuanya aku sampaikan ya, aku ambil yang penting-penting aja. Larangan Islam ya memanggil budak dengan panggilan buruk itu nggak boleh. Panggilan buruk terhadap budak itu dilarang dalam Islam. Kalau dalam perspektif budaya Jawa itu keset. Oh, itu kesete itu. Keset itu alas kaki untuk kaki kotor itu loh. Itu biasanya untuk menunjukkan seseorang yang sebagai pembantu, sebagai congos atau apa. Oh, keset tadi keset gitu. Kerja apa tadi keset. Nah, itu enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh. Manusia itu terlahir dalam harga diri yang sama. Enggak boleh menghina, itu termasuk penghinaan ya. Makanya sekarang kan nggak ada lagi pembantu, yang ada boleh pramu, asisten rumah tangga ya. Nggak ada lagi kata pembantu, jadi asisten rumah tangga ya. Itu sebelum kita berubah Islam sudah melarang ya. Apalagi pembantu kan sudah dulu lebih kasar dari pembantu, babu ya.
Kan kasar banget. Jadi babu. Kerja apa? Jadi babu. Di mana itu? Di rumahnya si A gitu. Itu kan kasar ya. Jadi dalam Islam dilarang, dan kita sudah sekarang ada kemajuan ya. Babu itu terlalu kasar, pembantu itu lumayan, tapi juga sudah diganti dengan apa nih tadi Le? Asisten rumah tangga ya. Gitu. Kasihan ya, jangan panggil babu atau pembantu, kasihan. Ya, dalam Islam itu dilarang ya. Jadi harus memanggil budak dengan panggilan yang baik. Islam melarang sikap buruk terhadap budak. Menghinakan, melecehkannya sebagai budak itu tidak boleh. Hadis Kanjeng Nabi mengatakan demikian. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, hai hamba laki-laki, hai hamba perempuan. Akan tetapi katakanlah, hai pemudaku, hai pemudiku. Jadi kalau kita punya budak perempuan itu panggil pemudaku. Ya. Kalau budaknya perempuan pemudiku. Ya. Kalau laki-laki ya pemudaku gitu. Tidak boleh dipanggil hambaku gitu, tidak boleh. Ya, itu penghinaan. Itu hadis lewat Bukhari dan Muslim. Ya. Satu hadis lewat Bukhari dan Muslim. Ya, nggak boleh panggil yang menghinakan, nggak boleh. Hamba itu nggak boleh. Makanya kalau kalian baca terjemahan itu Depak sudah bagus itu. Ketika Depak menerjemahkan kata ganti Allah itu tidak pernah dengan saya kan, nggak pernah. Mesti dengan aku. Aku, nggak pernah Allah diterjemahkan saya, itu nggak pernah. Kamu ngerti kenapa? Kok pakai aku, kok nggak pakai saya? Ini kalau kamu goblok-goblok nggak ngerti. Makanya banyak belajar sastra. Ya, jangankan kalau kamu goblok nggak ngerti tak tanyain itu biasa. Guru bahasamu itu ya goblok tak tanyain nggak ngerti. Kenapa Allah itu tidak pernah disebut dengan kata ganti saya kok? Kenapa aku gitu? Nggak ngerti, itu guru-gurunya nggak ngerti itu. Apalagi kamu. Karena nggak pernah belajar sastra secara bagus. Jadi kata saya itu sebetulnya terpotong. Kan kita biasa motong-motong. Seperti kemarin aku bilang. Apa itu? Khalifah. Khalifah itu seharusnya disebut lengkap. Khalifatul Rasul. Pengganti Rasul. Tapi lama-lama Rasulnya hilang jadi khalifah doang. Sama dengan saya itu sebetulnya tidak berdiri sendiri. Dia jadi menjadi seperti kata majmu, hamba sahaya. Hamba sahaya. Ini loh ya. Ini kalau di Malaysia, karena dulu kan aku waktu masih di Siantar sana kan dengan Malaysia itu deket ya. Itu radionya bisa aku ikuti kalau ada sandiwara. Itu sandiwara kan kita satu rumpun bahasanya. Itu kata-kata ini masih digunakan. Hamba sahaya. Hamba sahaya yang ini menjadi saya. Ininya hilang, tapi di Sumatera Barat ini menjadi amboi. Nih, ya. Maka dari itu Allah tidak boleh menggunakan saya. Karena saya itu berasal dari kata sahaya. Sahaya itu awalnya itu satu idiom dengan hamba, maka disebut hamba sahaya. Ngerti ya? Harus pinter sekarang. Banyak baca biar pinter. Agama kita mengatakan ikro. Gini-gini di kampus gak kamu dapatkan. Walaupun kamu jurusan bahasa Indonesia. Karena dosenmu aja geblek kok. Gak bisa jelaskan ini. Dia gak tahu bahwa saya itu berasal dari kata sahaya. Berasal dari kata hamba sahaya. Yang terpotong. Sumatera Barat mengambil hambanya menjadi amboy. Kita nanti mengambil sayanya. Saya nanti di Betawi menjadi aye, terpotong lagi, S-nya hilang, aye. Ya. Kan bahasa memang begitu. Ya. Jadi sini kamu ngerti ya yang dimaksud hadis ini, hai hambaku itu enggak boleh. Enggak boleh. Jadi panggil hai pemudiku kalau cewek, hai pemudaku kalau itu budak laki-laki ya. Bagaimana? Subhanallah Islam ya.
Indah banget. Dia punya aturan. Sama-sama manusia. Ya, makanya kemarin kita sudah bahas, nggak ada itu yang namanya keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, ya Habib itu nggak ada. Kalau itu di mana keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, karena sudah selesai di Ibunda Fatimah itu perempuan, maka yang lahir dari Bunda Fatimah itu nasabnya jatuhnya ke Sayyidina Ali gitu. Ya. Tapi kalau secara sosial kita menghormati orang, dan apa sih susahnya buat orang seneng, dia seneng dipanggil Habib ya panggil aja Habib, apa salahnya, ya. Tapi Islam tidak begitu, ya, tidak begitu. Yang membedakan itu takwanya. Makanya kita tidak boleh merendahkan orang, ya, ya, tak boleh. Oke, aku hapus ya. Nih. Yang kedua, sudah ada setengah jam nih. 40 menit. Waduh, ini belum selesai nih. Yang kalau aduh, sebentar ini masih panjang ini. Ya. Aku kasih satu hadis lagi ya. Nanti kalau misalkan selesai ya. Kemarin ada yang bilang kepanjangan, atau gini aja lah. Gimana ini? Nanti ada yang protes lagi. Aku tuntaskan ya Mas ya. Tolong Mas ya. Supaya nggak terpotong. Nanti kalau aku, ya maklum lah kalau mungkin terlalu panjang, tapi aku usahakan nggak 1 jam ya. Nah, ini yang kedua sekarang ya. Memberi makan budak. Perintah memberi makan budak. Ya. Hadisnya begini. Ya. Kan begini ya. Islam itu mengajarkan kita memberikan makanan kepada budak itu sebagaimana yang kita makan. Aku menjadi bos, amin gitu loh ya. Siapa tahu jadi bos beneran, punya rumah, bikin studio. Jadi kalau ada ide langsung masuk studio ya, nggak harus terganggu lingkungan gitu. Terus ada yang ikut aku gitu ya. Maka yang aku makan itu harus sama yang dimakan yang ikut aku. Gitu loh. Islam itu tidak boleh orang yang ikut kita itu terus diperlakukan makan seenaknya sendiri, sedangkan tuan rumahnya makan enak-enakan gitu. Tidak boleh, ya. Ya, makanya ini ya, ini aku kasih tahu. Mungkin kalian di rumah, kan aku tidak tahu nih paper-paperku ini mana yang kelas high class, mana yang lower class ya. Kalau yang high class sama Allah diberikan kemurahan rezeki, kalian punya orang-orang yang ikut kalian, perlakukan mereka dengan baik. Ya, karena Islam mengajarkan begitu. Terutama kalau kalian sedang ajak rekreasi gitu kan, biasanya kan untuk rewang ya, untuk gendong baby atau apalah ya. Ketika kamu makan di restoran, kamu harus satu meja sama dia. Coba kamu sampai hati. Aku pernah lihat di mana itu ya. Kok tega ya? Tuannya itu makan celam-celam. Itu orang yang ikut dia itu duduk di sana nunggu gitu. Itu kok bisa masuk itu loh. Itu otaknya, itu perasaannya di mana itu loh. Dia makan celam-celam sama keluarganya gini-gini. Sementara orang yang ikut dia itu kerja nunggu lama di sana. Manyun aja. Itu kok bisa masuk ya makanan ke kerongkongannya itu. Itu kok otak-otak bajingan itu. Maka sejak kajian ini, kalau kamu Islam, kamu jangan begitu. Tidak boleh. Apa yang kamu makan, itu yang dimakan orang yang ikut kamu. Kamu masuk restoran, duduk di meja mana? Duduk di meja yang sama. Jangan terus kamu suruh nunggu. Orang yang ikut kamu suruh mojok, nongkrong di sana. Lolok gitu, sementara kamu makan enak-enaknya aja. Jadi aku ingin setelah kamu ikuti kajian-kajian Gus Gusti itu ada yang berubah dalam kerangka kehidupanmu. Ya, perlakukan mereka dengan baik. Islam mengajarkan begitu. Ya. Kan sering kalau kita, ini kan daerah wisata tempatku. Nah, kan jadi kalau hal-hal begitu tuh karena aku kasihan gitu loh. Toh itu manusia itu. Hanya kebetulan dia secara rezeki tidak sebanyak kamu sehingga kamu menjadi bosnya. Perlakukanlah dengan baik.
Kalau kita memperlakukan orang-orang yang ikut kita dengan baik, itu juga kita akan menjadi terhormat. Gitu loh, ya. Oke, aku baca hadisnya ya. Ini dari Muslim Ahmad Baihaqi ya. Ya. Begini. Budak memiliki hak makan, garis miring lauk, dan makanan pokok, dan tidak boleh dibebani pekerjaan di luar kemampuannya. Yang menjadi fokus kita adalah makan. Dia punya hak makan. Dalam kurung lauk, bukan nasi tok ya, ada lauknya gitu loh. Makanan pokok ya sebagaimana mestinya. Itu adalah hadis riwayat Muslim terus Ahmad ya, Baihaqi. Ya. Berikutnya ini agak panjang, itu pendek begini. Dalam hadis lain Kanjeng Nabi ngendikan itu berucap gitu ya. Mereka maksudnya para budak itu adalah saudara dan pembantu kalian yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian. Nah, nanti ini milkul yamin ini berbicara kekuasaan. Ya. Connect dengan hadisnya. Ya, ini nanti berbicara tentang kekuasaan. Ya. Mereka ya, para budak maksudnya adalah saudara dan pembantu kalian yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian. Artinya di bawah kekuasaanmu ya. Maka aku bilang tadi, kalau kamu secara rezeki Allah jadikan kamu high class, kaya ya, maka perlakukan mereka itu dengan baik ya, karena mereka ada di bawah kekuasaanmu. Jangan kamu makan enak-enak, dia kamu biar nunggu di pojok kan. Kok sampai hati gitu ya. Jangan, Islam tidak boleh begitu. Oke. Maka barang siapa yang memiliki saudara yang ada di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberikan kepada saudaranya, disebut saudaranya ya, makanan yang seperti ia makan. Coba, apa sing dipangan cangkemmu kuwi padha karo sing dipangan cangkeme wong sing ana nduk ngisore kekuasaanmu. Apa yang kamu makan itu harus sama dengan yang dimakan orang yang di dalam kekuasaanmu. Dan kamu beda-bedakan. Pakaian seperti yang ia pakai. Dan jangan kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka. Jika kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang berat, hendaklah kamu membantu mereka. Ini hadisnya Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Yang jadi stressing kita, makanan seperti yang ia makan di situ. Ya, jadi apa yang kamu makan itu sama dengan yang dimakan yang kamu kasihkan kepada orang yang dalam kekuasaan kamu, gitu. Ya, aku kira itu dulu ya, banyak ini hadisnya ya. Aku kira itu dulu. Nanti kita lanjutkan di seri kedua. Dari sini saja kita sudah bisa mendapatkan sebuah penggambaran bagaimana Islam itu justru memperlakukan budak itu dengan sangat-sangat manusiawi. Ya. Dengan sangat-sangat manusiawi, dan semangatnya memang budak itu harus dihapuskan ya. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kita masuk ke seri kedua. Sebelumnya mohon maaf kalau terlalu panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.